Guys, malam tahun baru biasanya dilewati dengan pesta bakar-bakaran. Ada bakar kembang api, juga ada bakar-bakar daging. Khususnya adalah ayam. Amankah daging-daging bakar? Inilah penjelasannya. Data menunjukkan mengonsumsi makanan yang dibakar terlalu sering dapat meningkatkan risiko terkena kanker pankreas hingga 60%. 60% guys. Kanker pankreas artinya juga terkait dengan masalah diabetes mellitus karena pankreas menghasilkan insulin. Penyebab kanker dapat terbentuk selama pembakaran, yakni hidrokarbon polisiklik, aromatik PAH, dan amin heterosiklik HCA. Penyebab kanker atau zat-zat yang menyebabkan kanker disebut karsinogenik. Kedua senyawa ini tidak serta-merta menyebabkan kanker, melainkan harus diaktifasi terlebih dahulu oleh enzim tertentu dalam tubuh kita. Jadi, setelah melalui reaksi dalam tubuh, akan menjadi zat-zat yang kanserogenik, penyebab kanker. Saudara, proses pembakaran daging dapat menghasilkan senyawa karsinogenik amin heterosiklik HCA. Dari namanya ada gugus amina, berarti adalah berasal dari protein atau asam amino. Berasal dari protein atau asam amino. Senyawa HCA dan PAH dapat merusak komposisi DNA dalam gen sehingga dapat memicu perkembangan sel kanker. Kalau dilihat dari efeknya bisa merusak DNA komposisinya, maka tentu saja bisa juga berkonsekuensi pada mutasi, dan mutasi sel ini akhirnya terjadi mutasi sel yang bersifat hiperproliferasi atau pembelahan yang luar biasa. Senyawa ini terbentuk saat lemak dan cairan dalam daging menetes ke api pembakaran. Ini dapat mengendap pada makanan. Reaksi ini hanya terjadi pada daging berotot, artinya yang mengandung protein, seperti ayam, karena hanya daging berototlah yang mengandung kreatin, polisiklik, aromatik, hidrokarbon, PAH. Dengan PAH dan zat karsinogenik lain, pH terbentuk ini di asap yang nantinya menempel pada permukaan daging yang sulit dihilangkan. Nah, oleh karena itu menghindari terbentuknya pH dan juga zat-zat lain yang kanserogenik perlu dihilangkan, perlu dicegah. Senyawa ini terbentuk saat asam amino, asam amino dan kreatin dalam daging bereaksi pada suhu tinggi. Jadi ini perpaduan antara asam amino dan kreatin dalam daging yang bereaksi pada suhu tinggi. Akan membentuk zat-zat yang karsinogenik. Sehingga
api akan menimbulkan asap yang berlebihan yang memicu terbentuknya zat karsinogen, yakni zat yang dapat memicu pertumbuhan sel-sel kanker, atau dengan kata singkat, zat yang dapat menyebabkan kanker. Nah, bagaimana mensiasati agar tidak terjadi demikian? Yang pertama, pilihlah daging yang tidak terlalu berlemak. Karena daging yang berlemak saat dibakar akan menetaskan lemak yang terbakar tersebut. Jadi, pilih-pilih daging yang tak berlemak. Daging di mana ya yang tidak berlemak? Kemudian, hindari meletakkan daging terlalu dekat dengan arang atau api. Tadi yang memicu adalah terjadinya pembakaran antara zat-zat tersebut sehingga terbentuk zat yang kanserogenik atau menyebabkan kanker. Itu adalah cara yang kedua. Membakar daging pada suhu rendah dengan api kecil dalam jangka waktu yang lama. Proses ini juga sangat menguntungkan karena kematangan daging menjadi merata. Jadi jangan nafsu-nafsu ya, ingin segera makan dengan api yang besar. Itu resikonya adalah terbentuk zat kanserogenik. Berikutnya, keempat, merendam daging dalam bumbu tradisional dan alami yang dapat mengurangi resiko kanker.